Kita salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat ingin mendiskusikan materi topik bab 5 topik terkait metode dan juga strategi yang diimplementasikan di sekolah dasar. Dengan saya Gustina dengan NIM A1D125006 dan rekan saya Fidelity dengan NIM A1D125157. Saya Februaria dengan NIM A1D125026. Itulah perkenalan singkat dari kami. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai hakikat, metode, dan strategi pendidikan Islam. Jadi dalam pendidikan Islam, metode dan strategi bukan sekedar teknik mengajar, melainkan bagian dari proses pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang memiliki potensi fitrah yang harus dikembangkan melalui proses yang sistematis, terarah, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Metode dapat dipahami sebagai cara atau langkah yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan strategi merupakan rencana menyeluruh yang mencakup tujuan, pendekatan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Keduanya harus berjalan seiring agar proses pendidikan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Dalam konteks sekolah dasar, metode dan strategi harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Anak usia sekolah dasar cenderung yang pertama belajar melalui pengalaman konkret. Yang kedua, meniru perilaku orang dewasa. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu tinggi. Dan yang terakhir itu membutuhkan penguatan dan pembiasaan. Jadi, oleh karena itu, metode pendidikan Islam tidak boleh bersifat abstrak dan teoritis saja, tetapi harus praktis, kontekstual, dan menyentuh aspek emosi serta perilaku siswa. Ada hal penting agar nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap dan nilai, psikomotorik atau perilaku nyata. Metode dan strategi yang digunakan harus mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut sehingga menghasilkan pembelajaran yang utuh. Itu pembahasan dari saya. Selanjutnya yang kedua ada metode-metode pendidikan Islam di sekolah dasar yang akan dilanjutkan oleh Sri. Baik, saya akan melanjutkan metode pendidikan Islam di sekolah dasar. Yang pertama itu ada metode keteladanan atau uswah hasanah. Jadi metode keteladanan itu merupakan metode yang paling utama dan mendasar dalam pendidikan Islam. Dalam hal ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengantar pembelajaran, tetapi juga sebagai teladan hidup bagi peserta didik. Anak usia sekolah dasar memiliki kecenderungan kuat untuk meniru perilaku orang di sekitarnya. Oleh karena itu, sikap dan perilaku guru sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Keteladanan ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu ada kejujuran dalam perkataan dan tindakan, kedisiplinan dalam menjalankan tugas,
tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan kesopanan dalam berinteraksi. Misalnya ketika guru menunjukkan sikap jujur dalam memberikan nilai, maka siswa akan belajar bahwa kejujuran adalah hal yang penting. Sebaliknya, jika guru tidak konsisten, maka nilai yang diajarkan akan sulit diterima oleh siswa. Jadi metode ini tuh juga menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang apa yang diajarkan, tapi juga bagaimana guru bersikap dan bertindak. Dengan demikian, keteladanan menjadi fondasi utama dalam membangun karakter Islam pada siswa. Yang kedua ada metode pembiasaan, yaitu metodenya bertujuan untuk membentuk karakter melalui kegiatan yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Dalam pendidikan Islam, pembiasaan sangat penting karena karakter tidak terbentuk hanya secara instan saja, tetapi melalui proses yang panjang. Pembiasaan dilakukan melalui kegiatan sehari-hari di sekolah seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan salam, menjaga kebersihan lingkungan, disiplin waktu, dan berkata jujur. Melalui pembiasaan itu, siswa akan terbentuk kebiasaan positif yang melekat pada dirinya. Kebiasaan ini tuh kemudian berkembang menjadi karakter yang kuat. Selain itu, pembiasaan juga berfungsi sebagai latihan praktis dalam menerapkan nilai-nilai Islam dengan melakukan secara terus-menerus. Siswa tidak hanya memahami nilai tersebut, tapi juga terbiasa melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Pembiasaan yang efektif harus didukung dari konsisten dari guru, lingkungan yang mendukung, dan penguatan yang positif. Yang ketiga ada metode cerita. Jadi metode cerita itu adalah salah satu metode yang sangat efektif dalam pendidikan Islam, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Cerita memiliki daya tarik yang tinggi dan tidak mampu menyampaikan pesan moral secara tidak langsung. Dalam pendidikan Islam, biasanya cerita diambil dari kisah para nabi dan rasul, kisah sahabat, kisah tokoh-tokoh teladan. Cerita itu dapat membantu siswa memahami nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, keberanian, tanggung jawab. Jadi keunggulan dari metode ini itu mudah untuk dipahami oleh anak, menarik dan tidak membosankan, meningkatkan daya imajinasi, membekas dalam ingatan. Guru dapat mengembangkan metode ini dengan cara menggunakan media visual, mengajak siswa berdiskusi tentang isi cerita, mengaitkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada metode nasihat. Jadi metode nasihat itu digunakan untuk memberikan arahan dan penguatan kepada siswa. Dalam pendidikan Islam, nasihat harus disampaikan dengan cara yang baik, penuh hikmah, dan tidak menyakiti perasaan siswa. Nasihat itu sebagai mengingat nilai-nilai kebaikan, arahan dan menghadapi masalah, motivasi untuk berbuat baik. Agar efektif, nasihat itu harus disampaikan dengan lembut, tidak berlebihan, sesuai dengan situasi, jadi dibarengi dengan keteladanan. Nasihat yang baik akan membantu siswa membangun kesadaran diri dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang kelima ada metode target dan tarif. Jadi metode ini merupakan kombinasi antara motivasi dan peringatan. Tarif itu memberi dorongan atau penghargaan. Tarhib itu memberi peringatan atau konsekuensi. Jadi dalam tarifnya itu siswa yang jujur diberikan pujian, siswa yang melanggar aturan diberikan teguran. Jadi metode ini tuh bertujuan untuk membuat kesadaran akan konsekuensi tindakan, mendorong siswa untuk berbuat baik dan mencegah perilaku negatif. Namun penggunaan metode ini harus seimbang.
agar tidak menimbulkan ketakutan yang berlebihan di kalangan siswa. Yang keenam, ada metode kontekstual. Jadi metode kontekstual itu mengajarkan kehidupan nyata siswa. Hal ini penting agar siswa memahami bahwa nilai Islam itu tidak hanya berlaku di kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya, pelajaran IPA itu memahami alam sebagai ciptaan Allah. Yang kedua, ada pelajaran matematika itu mengenai kejujuran dalam hidup. Yang ketiga, ada pembelajaran IPS yaitu menanamkan keadilan dan tanggung jawab sosial. Jadi dengan metode ini pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya ada strategi pendidikan Islam sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh Bu Studi. Jadi kan telah dibahas oleh teman kita yaitu Sri tentang metode-metode apa saja yang cocok digunakan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sekolah dasar, yaitu seperti ada metode keteladanan, metode kebiasaan, terus metode cerita, metode mau'izah hasanah atau nasihat, terus juga ada metode targhib dan juga tarhib yaitu motivasi dan juga peringatan, dan juga metode kontekstual. Itu adalah contoh-contoh metode yang direkomendasikan dan juga yang bagus untuk diimplementasikan di sekolah dasar. Itu tadi adalah metode. Sedangkan sekarang kita akan bahas tentang strategi dalam pendidikan Islam di sekolah dasar. Yaitu pertama yaitu dengan mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu umum. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk menghilangkan pemisah antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Semua ilmu itu dipandang sebagai bagian dari pengetahuan yang berasal dari Allah. Jadi, integrasi ini bisa membuat pembelajaran lebih bermakna dengan kita tidak memisah-misahkan dengan ilmu umum saja ataupun ilmu agama saja, tapi kita menerapkan sekaligus. Jadi tidak hanya unggul salah satu sisi, jadi kita bisa seimbang menerapkan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Juga integrasi ini bisa mendukung pembentukan karakter pada siswa. Jadi seperti yang dikatakan tadi, siswa tidak hanya unggul dalam ilmu agama saja ataupun ilmu umum, tapi bisa menyatukan keduanya. Lalu ada pembelajaran berbasis nilai. Nah, strategi kedua yaitu pembelajaran yang berbasis nilai. Itu artinya setiap pembelajaran harus mengandung nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesopanan, amanah, disiplin, dan juga tanggung jawab. Nilai ini tidak hanya diajarkan, tapi juga sekaligus dicoba untuk dilatih, diimplementasikan ataupun dipraktekkan dalam pembelajaran ataupun kehidupan sehari-hari. Bisa dengan dicontohkan oleh guru yang terlebih dahulu, lalu anak-anak bisa mengikuti atau diperintahkan langsung oleh guru untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam tadi. Lalu ketiga itu ada strategi kolaboratif. Nah, strategi kolaboratif itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, dan juga sikap sosial para peserta didik. Jadi siswa bisa belajar menghargai pendapat orang lain dan juga bekerja sama lewat strategi kerjasama ataupun kelompok tadi. Lalu ada penilaian autentik. Strategi keempat yaitu penilaian autentik. Nah, penilaian autentik ini maksudnya penilaian itu tidak hanya berdasarkan hasil, tapi juga proses. Nah, guru bisa menilai peserta didik tidak hanya melalui hasil,
tapi juga melihat prosesnya seperti kejujuran para siswa, disiplin dan juga kerjasama para siswa-siswi. Nilai ini membantu membentuk karakter siswa. Jadi siswa tidak terpaku hanya mengejar nilai, tidak terpaku hanya kepada hasil, tapi juga tetap mengingat proses. Dan gurunya juga ikut serta dalam menjalankan penilaian autentik tadi. Kelima yaitu ada budaya sekolah Islami. Maksudnya apa? Di lingkungan sekolah harus mendukung nilai-nilai Islam melalui pengajaran kebersihan contohnya, terus disiplin dan juga saling menghargai. Budaya ini memperkuat pembentukan karakter siswa. Jadi para siswa tidak hanya belajar tentang pengetahuan saja, tapi juga didukung dengan nilai-nilai Islam seperti diajarkan bahwa kebersihan itu penting, juga disiplin dan juga saling menghargai sesama, itu juga termasuk dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kita, yaitu dari Gustina, mengenai integrasi ilmu agama dan ilmu hukum, pembelajaran berbasis nilai, strategi kolaboratif, penilaian autentik, dan budaya sekolah Islami. Jadi yang selanjutnya itu ada implementasi dalam pembelajaran. Jadi implementasi metode dan strategi itu dilakukan melalui kegiatan rutin harian, proyek kelompok, refleksi diri, dan evaluasi berkelanjutan. Jadi guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan teladan. Jadi di sini juga ada selanjutnya itu ada relevansi dengan pembentukan karakter. Jadi metode dan strategi ini sangat penting dalam mencegah krisis moral, membentuk karakter jujur dan disiplin, serta menanamkan tanggung jawab. Jadi metode dan strategi pendidikan Islam di sekolah dasar harus diterapkan secara terpadu untuk membentuk siswa yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam dapat menjadi dasar kuat dalam membentuk generasi yang berkualitas. Kayak gitu. Turunin deh. Dari mana tadi? Jadi aku yang jawab semuanya. Iya, ya sudah selesai kerjaannya kan dirjen aku misal, aku yang baca. Yang awal siapa? Aku Dari mana? aku kan dari sini sampai sini Sampai ini. si Dinan nanya baru aku jawab. Berarti kok sampai abis ini ya? Udah sampai sini aku jawab apa jawabnya, nanti kau jawab lagi ini, nanti aku jawab ini. Ada sih? Nanti Berarti kau ini pertanyaan kan, apakah nih? Habis ini ngertiin aku. Yang nanya siapa dulu? Aku dulu apa ya? Kali lah. Sampai dia. berarti aku yang tepko ini apakah berarti itu Yang jawab lagi siapa kau? ya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang metode dan strategi pendidikan. Jadi kalau kita membahas metode dan strategi pendidikan Islam itu di sekolah dasar, sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang sangat mendasar, yaitu bagaimana cara kita membentuk manusia pada usia dini. Karena di proses sekolah dasar itu anak itu belum sepenuhnya rasional seperti orang dewasa, tapi juga tidak bisa dianggap kosong. Mereka juga berada di tahap belajar dan dengan pengalaman.
meniru lingkungan dan membangun kebiasaan yang nantinya akan menjadi karakter permanen. Maka metode ini tuh, metode pendidikan di tahap ini tuh harus menyentuh tiga hal sekaligus, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita mulai dari keteladanan. Jadi metode ini tuh sering disebut paling utama karena anak sekolah itu meniru ilmunya. Jadi mereka itu meniru apa yang mereka lihat. Jadi mereka itu lebih percaya apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka lihat. Jadi ketika guru mengajarkan tentang disiplin, tapi dia sendiri sering terlambat, maka pesan yang diterima anak bukan disiplin, tapi justru ketidakkonsistenan. Jadi di sini diskusi bisa kita mulai dalam. Terus berarti kalau bisa keteladanan itu, kenapa keteladanan itu bisa lebih kuat daripada teori? Jadi itu karena keteladanan itu konkret, bisa dilihat langsung dan tidak butuh proses berpikir abstrak. Jadi itu anak itu tidak perlu menganalisis, mereka langsung menyerap lalu muncul apa yang ada di pikirannya. Jadi itu jadi mereka langsung menyerap dengan sempurna. Apakah berarti guru harus sempurna? Jawaban itu tidak harus sempurna, tapi mereka tuh harus konsisten dan jujur. Bahkan ketika guru melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya. Jadi itu bentuk keteladanan yang kuat, mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Berarti harus harus mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Tidak harus sempurna, tapi melakukan kewajibannya itu harus. Nothing person is perfect. Harusnya guru itu mengajarkan yang baik-baik. Dah. Bukan kamu ya? Nah, terus kan tadi sudah dijelaskan tentang metode keteladanan. Terus metode kedua yaitu metode pembiasaan. Nah, metode pembiasaan ini biasanya berkaitan dengan pembentukan habit ataupun rutinitas kebiasaan. Nah, dalam pendidikan Islam, amal itu sangat ditekankan dan juga amal tidak akan terbentuk tanpa kebiasaan. Jadi anak-anak yang setiap hari dibiasakan berkata sopan, pasti lama-lama akan merasa aneh kalau berkata-kata kasar. Nah, jadi metode pembiasaan ini maksudnya itu adalah kita mencoba menekankan sesuatu ataupun menyuruh siswa mempraktikkan ataupun mengimplementasikan sesuatu dengan kebiasaan. Misal, kalau misalnya kita ingin membiasakan siswa untuk dapat sopan dan juga berkata-kata baik, kita harus menanamkan bahwa siswa itu dibiasakan dengan dari kita tidak boleh kita itu mencontohkan omongan-omongan yang kasar. Pertama itu dari metode keteladanan. Terus dibiasakan bahwa anak-anak itu tidak boleh berbicara kasar atau berbicara kotor. Nah, dengan pembiasaan tadi harapannya seiring waktu anak-anak tidak akan terbiasa untuk nggak ngomong kotor atau ngomong kasar karena sudah terbiasa untuk ngomong yang baik-baik. Jadi dari penjelasan kamu itu apa bedanya pembiasaan dengan paksaan? Nah, kalau pembiasaan ini itu dilakukan secara bertahap kan. Terus kalau paksaan ini biasanya itu di sesuatu yang memang ditekankan tapi cenderung menimbulkan penolakan. Maksudnya pembiasaan ini
itu kita tekankan dengan perlahan-lahan dan juga dengan cara yang lembut. Kalau paksaan ini kita cenderung memaksakan bahwa anak tuh harus misalnya harus ngomong, iya harus harus bisa sopan, harus bisa ini, tapi langsung dalam misal target waktu 1 minggu atau kapanpun. Tapi kalau misalnya pembiasaan itu kita mulai bertahap dari waktu ke waktu, jadi tidak menargetkan waktu tapi dilakukan bertahap. Kalau pemaksaan itu biasanya terlalu menekan lebih kuat, lebih keras. Jadi tuh apakah pembiasaan itu selalu berhasil atau enggak? Kalau pembiasaan itu sebenarnya tergantung dari lingkungan sekolahnya. Tidak selalu. Kalau lingkungan di luar sekolah seperti rumah atau teman tidak mendukung, maka pembiasaan ini bisa saja terganggu. Maka strategi pendidikan tidak bisa hanya di sekolah, tapi juga perlu disinergikan dengan orang tua. Jadi apakah pembiasaan itu selalu berhasil? Jawabannya bisa saja, tapi tidak selalu. Bisa saja tidak berhasil karena faktor-faktor, misalnya faktor lingkungan atau faktor teman-temannya bisa mengganggu penyerapan dari pembiasaan yang hendak diimplementasikan seperti itu. Coba di ini tadi. Soalnya kan gini pendek kalau aku nak jelasin itu, untuk nambah-nambah penjelasan gitu. Terus baru kita nanya-nanya apa yang dicari ini yang metode ini untuknya yang bekas tadi deh. Cari penjelasannya tentang metode ini untuk jelasin sebelum kita nanya gitu ya. Ini nih pendek yang dibikin dia panjang. Belum jam 5 tapi lah itu digabungin ya baca ya panjang. Ini dah metode ini bisa. Jadi mulai dari mana ini dah? Mulai dari sini misal sampai ke sini, pertanyaannya jangan dibaca, terus lagi disambung sini biar panjang gitu. Kalau sudah aja bilang biar kita Jadi masuk ke metode kisah atau cerita, ini metode yang sangat kuat secara psikologis. Cerita bekerja pada imajinasi dan emosi. Ketika anak mendengar kisah tentang kejujuran atau keberanian, mereka tidak hanya memahami tapi juga merasakan. Jadi metode kisah itu metode pembelajaran yang menggunakan cerita atau kisah sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan, khususnya nilai-nilai Islam. Kata kisah sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita atau kisah yang mengandung pelajaran atau ibrat. Dalam pendidikan Islam itu metode sering digunakan untuk menyampaikan ajaran melalui kisah para nabi dan rasul, kisah para sahabat, kisah tokoh-tokoh teladan, dan kisah inspiratif yang mengandung nilai moral. Jadi metode kisah itu tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk menyentuh hati, membangun kesadaran, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri.
Metode kisah itu mempunyai keunggulan. Metode kisah itu memiliki banyak kelebihan dalam proses pembelajaran, diantaranya menanamkan nilai secara halus. Maksudnya siswa tidak merasa dipaksa tetapi memahami nilai melalui pengalaman tokoh dalam cerita. Selanjutnya mengembangkan kecerdasan emosional. Maksud tersebut siswa belajar memahami perasaan, empati, dan sikap melalui tokoh dalam cerita. Ada meningkatkan minat belajar. Cerita membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Bisa membentuk imajinasi dan kreativitas. Jadi siswa itu dapat membayangkan alur cerita dan mengembangkan pemikiran mereka. Juga cocok untuk semua materi. Jadi metode ini dapat digunakan dalam berbagai pembelajaran, tidak hanya agama. Kenapa anak-anak itu cenderung lebih ingat cerita daripada hanya pelajaran biasa? Karena cerita punya alur, tokoh, konflik, dan emosi. Jadi otak manusia itu memang lebih mudah mengingat narasi daripada fakta yang berdiri sendiri, lalu bisa dikembangkan. Ya kan, anak-anak itu bisa lebih tersentuh, bisa lebih ingat kalau misalnya tentang dikaitkan dengan cerita-cerita. Kita pun udah besar ingat kalau misalnya bawa-bawa soal cerita. Jadi lebih mudah gitu kayak kita mengingat kalau soal cerita. Apakah cerita itu selalu tentang tokoh agama aja atau bisa cerita-cerita yang lain? Jadi cerita itu tidak harus selalu tentang tokoh agama. Cerita bisa dari kehidupan sehari-hari, pengalaman guru, atau bahkan kejadian di kelas. Yang penting itu nilai yang disampaikan jelas, tapi perlu hati-hati juga. Ya kita juga sering kan dengerin kayak guru-guru ataupun waktu kita masih kecil, kita suka dengerin, kita malah lebih suka dengerin cerita guru daripada tentang pelajarannya sendiri. Jadi memang kadang metode ini bisa lebih efektif ke anak-anak, apalagi anak-anak kan itu masih susah kan. Walaupun cerita itu kan kadang bisa kayak buat kita mengantuk atau apa, tapi itu kayak menyenangkan gitu. Kalau misalnya ceritanya itu asik. Ya, apalagi kalau pembawaan gurunya asik dan ditambah ceritanya bukan hanya sekedar cerita yang nggak jelas, tapi ditambah dengan juga itu amanat, ada pesan tersendirinya dari cerita itu, jadi berkesan. Jadi cerita itu nggak cuma cerita yang biasa, tapi juga bisa untuk pembelajaran kita gitu. Cara metode ini contohnya bacalah kalau ada. Jadi itu contoh penerapan metode kisah itu ada juga kayak misalnya itu guru ingin mengajarkan nilai kejujuran. Guru dapat menceritakan kisah tentang seorang tokoh yang tetap jujur meskipun menghadapi kesulitan. Setelah cerita selesai itu guru bertanya, apa yang kalian pelajari dari cerita ini? Jadi kan kayak kita bisa kan sebelumnya itu kayak guru bercerita itu kita mendengarkan. Jadi kalau misalnya guru bertanya itu apa yang kalian pelajari dari cerita ini, kita itu bisa menjawab apa yang guru itu tanyakan. Juga mengapa kejujuran itu penting. Juga apakah kalian pernah mengalami situasi yang sama. Jadi kita itu sebagai manusia itu harus memiliki sikap jujur. Dengan cara ini tuh kita atau siswa itu tidak hanya memahami konsep kejujuran, tetapi juga terdorong untuk menerapkannya. Jadi soal cerita itu, misal kita bercerita tentang soal konsep kejujuran itu, jadi kita dari cerita tersebut tuh kita harus menerapkannya, bukan hanya mendengarkannya saja.
sampai mana nih? Masih enggak ketinggalan. Sampai ini deh, contohnya nanti mulai dari ini dulu. Baca mana nih? Sampai sini. Ini baru. Nggak masuk. Jadi selanjutnya ada metode nasihat. Jadi metode ini tuh metode klasik tetapi tetap relevan. Namun seringkali jadi kurang efektif karena penyampaiannya yang kurang cepat. Nasihat yang terlalu panjang, terlalu sering atau disampaikan saat anak sedang emosi biasanya tidak masuk. Jadi itu adapun tujuan dari metode nasihat itu yang pertama ada menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, ya. Selanjutnya ada mengingatkan siswa tentang kebaikan dan keburukan. Selanjutnya membimbing siswa agar berperilaku sesuai ajaran Islam. Selanjutnya membangun kesadaran diri, dan terakhir ada memberikan motivasi untuk memperbaiki diri. Jadi metode nasihat itu berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Selanjutnya ada karakteristik metode nasihat. Jadi itu karakter jadi nasihat. Jadi agar efektif metode nasihat itu memiliki berbagai karakteristik utama, yaitu yang pertama disampaikan dengan lembut. Jadi nasihat harus menggunakan bahasa yang halus agar tidak melukai perasaan siswa. Yang kedua ada mengandung hikmah. Jadi isi nasihat itu harus bermakna dan memberikan pelajaran yang jelas. Yang ketiga ada tidak memaksa. Jadi nasihat itu mengajak bukan memaksa. Supaya siswa merasa yang keempat ada menyentuh hati. Jadi nasihat itu yang baik itu mampu perasaan dan kesadaran siswa. Yang terakhir ada kesesuaian dengan kondisi siswa. Jadi nasihat itu harus disesuaikan dengan usia, situasi, dan tingkat pemahaman siswa itu sendiri. Selanjutnya ada keunggulan metode nasihat. Jadi metode nasihat itu memiliki beberapa kelebihan dalam pendidikan Islam. Di antaranya itu yang pertama ada membangun kesadaran diri. Jadi siswa tidak hanya mengikuti aturan tetapi juga memahami alasan dibaliknya. Yang kedua ada fleksibel dan mudah diterapkan. Nasihat itu bisa diberikan kapan saja, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi yang ketiga ada menyentuh aspek efektif. Nasihat itu tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tapi juga mempengaruhi perasaan. Yang keempat ada membantu memperbaiki perilaku. Nasihat yang tepat dapat mengubah sikap siswa menjadi lebih baik. Yang terakhir ada menguatkan hubungan guru dan siswa. Jadi cara penyampaian yang baik membuat siswa merasa dihargai dan dapat menghibur. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemberian nasihat. Agar nasihat efektif, guru itu harus memperlihatkan beberapa prinsip. Yang pertama ada ikhlas, yaitu nasihat harus diberikan dengan niat yang baik, bukan karena emosi sesaat. Yang kedua ada waktu. Jadi nasihat itu dapat diberikan pada saat waktu yang sesuai, tidak di depan umum jika bisa membuat siswa malu. Jadi yang ketiga ada cara yang baik, gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakitkan. Yang keempat ada disertai keteladanan. Nasihat akan mudah lebih efektif jika guru juga memberikan contohnya. Yang terakhir ada tidak berlebihan. Terlalu banyak nasihat justru membuat siswa bosan dan tidak memperhatikan nasihat guru. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode nasihat. Dalam praktiknya, guru dapat menerapkan metode nasihat melalui langkah-langkah. Yang pertama, mengamati perilaku siswa.
Guru terlebih dahulu memahami situasi dan kondisi siswa. Yang kedua ada menentukan tujuan belajar. Jadi misalnya ingin menanamkan kejujuran atau tanggung jawab. Yang ketiga menyampaikan nasihat dengan cara yang tepat. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat menggunakan contoh atau perumpamaan agar nasihat itu lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kelima memberikan kesempatan siswa untuk merespon siswa, bisa bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang keenam terakhir itu menutup dengan motivasi, memberikan dorongan agar siswa mau memperbaiki diri. Nah, dari penjelasan tadi, menurut kamu kapan waktu terbaik guru bisa memberikan nasihat kepada siswa? Jadi waktu yang terbaik untuk memberikan nasihat kepada siswa itu saat anak dalam jadi bukan pada menasihatkan efektif atau diskusikan, tapi juga tentang sasaran. Jadi itu nasihat itu Jadi kenapa anak itu sering mengabaikan nasihat dari guru? jadi itu bisa jadi karena mereka merasa tidak didengar sebelumnya, karena gurunya itu terlalu cuek atau terlalu pilih kasih. Jadi nasihatnya itu tidak sesuai dengan pengalaman mereka. Jadi nasihat mereka itu harus dialog, bukan satu arah. Jadi itu bisa dijelaskan nggak sih contoh penerapan metode nasihat itu? Jadi contoh penerapan metode nasihat ya. Misalnya seorang siswa itu tidak mengerjakan tugas dan mencoba berbohong. Guru itu tidak langsung memarahinya, tetapi di depan kelas, tetapi memanggilnya secara pribadi. Guru kemudian berkata dengan lembut, misalnya ya, kamu memberi anak yang baik dan mampu, tapi kalau kamu tidak jujur itu bisa merugikan dirimu sendiri gitu. Misalnya lebih baik jujur meskipun sulit, dalam cara itu membuat kamu lebih percaya orang lain. Jadi dengan cara itu siswa tidak merasa dipermalukan, jadi justru terdorong untuk memperbaiki diri dia sendiri. Lalu ada metode yang selanjutnya, yaitu adalah metode targhib atau tarhib. Nah, metode targhib dan juga tarhib ini juga menarik untuk dibahas karena ini menyangkut motivasi. Jadi targhib itu adalah pemberian harapan, reward ataupun motivasi. Sedangkan tarhib itu adalah peringatan atau konsekuensi. Dalam praktiknya di sekolah dasar, ini bisa berupa pujian, nilai, hadiah kecil ataupun teguran. Kalau lebih rincinya lagi, tarhib itu kan sudah dibahas sebelumnya. Tarhib dan juga tarhib adalah metode pendidikan yang menggunakan pendekatan dorongan atau yang dinamakan motivasi dan juga peringatan atau konsekuensi untuk membentuk perilaku siswa. Jadi sederhananya itu, targhib adalah pemberian harapan, motivasi atau penghargaan agar siswa terdorong untuk melakukan kebaikan. Sedangkan tarhib adalah pemberian peringatan atau konsekuensi agar siswa menjauhi perbuatan buruk. Nah, dalam pendidikan Islam, kedua metode ini digunakan secara seimbang untuk membimbing siswa memahami bahwa setiap perbuatan itu ada akibatnya.
Dan metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol perilaku peserta didik, tapi juga menanamkan kesadaran moral dan juga tanggung jawab. Hakikat dari metode ini adalah membentuk perilaku siswa melalui harapan dan juga tanggung jawab, bukan melalui paksaan. Tujuan utamanya yaitu metode ini adalah mendorong siswa untuk melakukan kebaikan, mencegah siswa dari perbuatan buruk, menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya, dan juga membentuk disiplin dan juga tanggung jawab, serta mengembangkan kontrol diri. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengatur perilaku dari luar, tapi juga membantu membangun kesadaran dari dalam diri siswa tersebut. Bentuk-bentuk target misalnya, kalau untuk contohnya, target itu dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti contohnya pujian, seperti guru memberikan pujian kepada muridnya yang berhasil ataupun bisa menjawab pertanyaan dengan memberikan pujian bagus sekali, atau ketika anak itu jujur, kita bisa memberikan pujian bahwa kamu itu jujur dan juga sangat baik. Pujian itu dapat meningkatkan rasa percaya diri anak-anak dan juga penghargaan. Misalnya bisa beri penghargaan kecil seperti hadiah kecil ketika anak bisa menyelesaikan tantangan ataupun jawaban yang kita berikan. Terus bentuk-bentuk tarhib atau peringatan. Tarhib itu tidak selalu berhubungan ataupun berupa hukuman keras, tapi bisa lebih kepada pembinaan dan juga peringatan yang mendidik, seperti teguran lisan. Kita tegur secara lembut tapi tidak mempermalukan siswa. Terus juga peringatan bisa memberikan pemahaman tentang kesalahan yang dilakukan siswa. Juga konsekuensi edukatif, kita seperti membersihkan kelas jika mengotori ataupun menulis refleksi tentang kesalahan. Langkah-langkah penerapan di sekolah dasar. Metode ini bisa diterapkan dengan cara pertama, menentukan aturan yang jelas, menjelaskan konsekuensi kepada siswa, memberikan contoh perilaku yang baik. Jadi itu dari penjelasan itu mana yang lebih efektif antara reward atau punishment? Jadi kalau ditanya mana yang lebih efektif antara reward atau penghargaan atau punishment dan hukuman, jadi jawabannya itu tidak sesederhana itu. Keduanya itu perlu tapi harus seimbang. Reward itu bisa meningkatkan motivasi, tapi kalau berlebihan bisa membuat anak terlalu lalai juga kan. Kalau terlalu banyak dipuji ataupun terlalu banyak diberi penghargaan, itu bisa membuat anak cenderung lalai juga. Sementara punishment atau hukuman itu bisa memberi efek jera, tapi kalau terlalu keras juga bisa menimbulkan anak itu jadi trauma atau takut berlebihan tentang hukuman. Jadi memberikan hukuman itu juga kira-kira jangan terlalu membebani siswa. Jadi itu bagaimana agar anak itu punya motivasi dari dalam? Agar anak mempunyai motivasi dari dalam, disinilah peran metode lain seperti keteladanan dan juga pemahaman nilai itu penting. Jadi kita dari penerapan metode-metode seperti keteladanan dan juga pemahaman nilai itu bisa memicu ataupun menimbulkan motivasi dari dalam kepada anak tersebut. Contohnya sih kesimpulan. Dikit lah. Contoh kesimpulan. Contohnya nggak bagus ya? Bisa kesimpulan. Contoh penerapan target dan juga tarhib di sekolah dasar itu seperti seorang siswa selalu jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, guru bisa memberikan pujian dan juga menjadikannya contoh bagi teman-teman. Lalu kalau untuk tarhib ataupun konsekuensi dan
larangan. Seorang siswa jika tidak mengerjakan tugas, guru tidak memarahi tapi meminta menyelesaikan tugas tersebut dan juga menjelaskan bahwa mengerjakan tugas itu penting dan juga pentingnya tanggung jawab. Jadi metode targhib dan juga tarhib ini merupakan metode yang penting dalam pendidikan Islam yang menggabungkan motivasi dan juga peringatan untuk membentuk perilaku siswa. Dengan penerapan yang seimbang dan juga bijaksana, metode ini dapat membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi kalau dilihat lebih dalam, semua metode ini sebenarnya saling melengkapi. Tidak ada satu metode yang paling benar. Tapi, misalnya keteladanan tanpa kebiasaan akan kurang kuat. Juga kebiasaan tanpa pemahaman bisa menjadi kosong. Nasihat tanpa contoh bisa tidak dipercaya dan juga reward tanpa nilai bisa menyesatkan. Jadi strategi guru itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengombinasikan semua metode ini secara fleksibel dan sesuai situasi. Jadi itu saja hasil diskusi dari kami terkait tentang metode dan juga strategi di sekolah dasar yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Mungkin hal itu saja diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada salah kata ataupun salah dari penjelasan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.